Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas cara mencuci powder sand yang mudah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk mencuci ini. Salah satunya yaitu dengan diendapkan. Lalu setelah diendapkan kita tunggu yang mengambang dibuang. Tapi itu harus memerlukan beberapa wadah ya guys. Jadi mungkin ya kalau bisa lebih dari 2 wadah akan lebih cepat. Jadi semua ditaruh, ditinggal, yang mengambang dibuang, isi air, berikutnya ember ketiga, kayak gitu dan seterusnya. Sampai yang mengambang itu sudah dibuang semua ya. Jadi sisanya tinggal pasirnya aja. Kenapa kok debunya banyak? Karena ini dibuat sangat halus, jadi makanya ya pasti banyak sisa-sisa dari debu. Itu wajar ya, karena kan pasir. Oke guys, jadi habis ini aku mau ajak kiperku Mr. Yayan yang biasanya sudah expert dalam mencuci powder sand. Nah, ada cara yang ditemukan ini lebih simpel dan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi waktu itu aku tidak sengaja membeli jaring. Nah, ini yang dipakai jaring, sebenarnya ini jaring kutir ya, ini halus banget. Ini aku belinya di mana aku lupa, cuman waktu itu aku tuh biasanya butuh ini buat kalau ketika kita nguras top filter. Teman-teman tahu kan, top filter itu kalau kotor kita bersihin, kayak kotoran-kotoran yang di dalamnya itu kan pasti kesembur keluar kan. Nah, kita saring pakai ini supaya tanknya, akuariumnya tidak kotor. Oke, langsung aja di sini kita minta Mas Yayan untuk mempraktekkan cara termudahnya seperti apa. Let's go. Oke bro, jadi yang dibutuhkan apa aja ini pertama? Pertama jaring. Jaringnya Jaring pasti untuk pasirnya. Buat nyaring pasirnya kan? Ya. Terus satu wadah buat pasir yang udah bersih. Wadah buat yang bersih. Iya. Terus? Udah itu semua itu kan. Ini buat apa? Ini juga nanti kalau misalnya nyuci banyak bisa di ember gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Sama yang pasti pasirnya. Jengkok, jangan lupa jengkok. Ini buat duduk. Oke, terus biasanya gimana bro? Langsung disuntak? Kita suntak dulu sedikit. Oke, takut jebol ya soalnya. Iya, soalnya nggak kuat ini jaringnya kalau banyak. Oh iya benar. Kita nyalain air. Oh. Udah. Oh gitu toh? Iya. Oh wow, guys, debu halusnya langsung luntur. Oh wow, selama ini susah-susah, ternyata ada cara yang mudah. Wow. Oh. Wih, abang temen. Ini otomatis yang halus langsung hilang. Oke, pantas ya. Ini semua merah semua ya di sini ya, karena ini lokasi biasa kita mencuci. Udah, ini udah bersih. Udah ini? Udah. Oh wow, coba kita lihat. Oh iya ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Iya. Coba. Ini kamu isi air. Apakah? Coba. Terus dimasukin nanti pasirnya. Apakah benar-benar udah secepat itu? Coba. Ini dulu. Oke lah, 4 lah cukup. Yang penting kelihatan. Nah, cukup. Oke. Sekarang kita ambil. Iya ya. Wih, langsung bersih. Ya. Ternyata tidak susah ya kalau kita menemukan alat yang tepat. Oke, baiklah. Siap. Nah, ngomong-ngomong tadi, Yayan udah nyuci cukup banyak karena aku mau ngetes ini pasir buat tank ikan predator selain cana. Semoga cocok gitu ya. Oke.
Mungkin berarti kalau semakin lama ini semakin nggak ada butek-buteknya ya, cucinya ya. Semakin lama semakin bersih. Hah? Semakin lama semakin bersih ya. Cuman Iya. tadi kan kita ngetes sesimpel apa gitu loh. Ini aja udah lumayan oke. Alright then, kalau gitu guys, kita lanjut. Let's go. Oke, kalau bicara soal ini mumpung kita di sini, aku kasih tahu sebentar. Kemarin kita udah tes, sudah aman, tidak bocor. Cuman ada yang melembung sedikit di silen sana. Jadi aku mau reparasi dulu. Oke, jadi kemarin ini kita udah tes semua. Secara keseluruhan udah oke. Tapi kita harus ngetes itu bener-bener detail ya. Jadi aku kemarin tes detail di silen-silennya. Ternyata ada satu yang melembung, satu titik seginilah, nggak begitu besar, nggak begitu panjang. Cuman waktu aku tekan-tekan, wih kok melebar, ini bahaya. Lalu bener aku coblos. Ternyata isinya air, berarti ada yang rembesan yang belum benar-benar ketutup. Nah, lalu aku berpikir, oke, kalau gitu mendingan diberesin dulu karena aku udah sempet ngobrol sama temanku yang memang dia pembuat bak fiber di Jakarta. Aku udah konsultasi guys, ternyata itu titik yang paling krusial bagi pembuat fiber. Jadi kalau teman-teman yang kira-kira mau pesen fiber nih, kalian harus benar-benar perhatikan waktu pemasangan kaca, karena aku pesennya di Bantul, aku kan nggak bisa tahu ya pemasangan kacanya seperti apa. Nah, tapi titik paling krusial adalah pemasangan kaca secara teknis supaya gimana itu benar-benar ketutup ya, jadi nggak rembes-rembes kayak gini. Dan aku ngobrol sama beberapa orang, ternyata memang itu PR-nya paling susah untuk bak fiber yang menggunakan kaca, karena itu harus mengawinkan, ibaratnya mengawinkan kaca dengan fiber yang dilem aja tuh maksudnya kurang gitu. Jadi benar harus tekniknya, waktu itu aku dijelaskan ya, tapi sangat ribet karena tidak melihat secara langsung ya, susah untuk dipahami dan dijelaskan kembali gitu guys. Oke, jadi nggak apa-apa, ini cuman kurang itu doang, setelah itu we can run. Alright, sekarang kita mau coba pasang pasirnya, let's go. Alright guys, jadi yang pertama caranya adalah kita turunin, kita kurangin airnya sampai setengah. Tadi pompanya juga udah dinaikin. Habis ini kita mau keluarin kayunya. Cuman ini agak beresiko, tapi karena saya sangat malas menunggu ikan-ikan ini, nanti takutnya kalau dipindah itu takutnya susah makan lagi dan segala macem, karena ada beberapa yang baru kan. Lebih baik oke lah, dengan ada ikan nanti kita akan masukkan pasirnya gitu teman-teman. Oke, let's go, kita tunggu selanjutnya. Oke teman-teman, ini kondisinya setelah diisi pasir. Biasa ya, masih butek. Tapi ini ada solusi satu lagi, yaitu kita nyalakan pompanya. Setelah ini kita sedot semua yang buteknya, kita pakein kapas. Kasih 2 di akhir dari filtrasi sama nanti di tempat air masuk ya. Ini mau tak bongkar filternya supaya nanti genah ya guys, bentukannya gitu sih, rakaruan gitu. Loh, udah kotor loh. Ini karena sering tak tinggal ini, gimana ini Yan? Patar ini belum dibersihin. Hah? Patar belum dibongkar. Ya bikin mesti. Sambil menunggu ini, aku mau sedikit update. Ini masih kutening ya. Jadi waktu itu tak kasih tahu teman-teman, ini dari polos banget. Cuman baru berapa hari tanning itu sempat dia sangat
hijau langsung ya tanknya, lalu tak break dulu karena aku break sekitar seminggu nunggu air bening sama nyalain UV. Setelah semingguan baru tak lanjut, nanti kita tunggu aja sekalian lah. Kalau udah agak lama kita lihat hasilnya sama-sama. Oke. Oke, jadi kita mau bersihin yang ini, yang kanan ini, chamber yang kanan. Nah, kita kalau bersihin media filter ya teman-teman, tidak boleh seluruh biomedia dibersihin supaya masih ada bakteri-bakteri baik yang tertinggal ya. Jadi ini di chamber sebelum terakhir. Nah, itu satu chamber akan dikeluarin sekalian kita bersihkan. Ini sebenarnya maintenance, harusnya maintenance yang rutin ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi kalau mencuci pasirnya buru-buru, kurang bersih kayak gini guys. Pasti masih agak butek. Tadi soalnya aku agak mendadak sih ngasih taunya, jadi buru-buru dicuci. Oke guys, jadi gini, seperti dugaan gua kemarin, Yayan nyucinya kurang bersih. Karena apa? Karena kemarin aku agak mendadak minta dicuciinnya. Nah, karena segini ini kisaran membutuhkan 2,5 sampai 3 sak ya. Jadi 10 sampai 15 kilo. Cuman ini kita pakai cuman 2 lebih dikit, tapi memang hasilnya tidak terlalu tebal kayak gitu guys. Oke, jadi kita mau lihat habis ini ikan-ikan yang di sini ada apa aja, sama aku mau kasih makan. Let's go. Nah, oke teman-teman, jadi ini di sini ikan-ikannya kita bisa lihat. Ini ada 2 Pangasius SP ya, atau patin SP. Ini sama kayak yang waktu itu aku cari waktu ketemu di Thailand. Pangasius SP yang albino. Lalu ada Julieni, ada 2 ekor parrot. Ini parrotnya ini selalu mereka gali pasir ya, di pojokan tuh selalu mereka gali pasir. Nah, lalu aku selain yang 2 ini yang baru, aku juga ada RTC SB yang waktu itu aku beli di Bangfish. Dan yang cilik-cilik di belakang sana itu adalah Granulosus. Lalu ini adalah Blackberry ya, Mileus. Dan ini ada Pebas yang dulu nggak jelas, dan ini Pebas yang nggak gede-gede. Aku juga bingung kenapa dari zaman ke zaman makannya banyak, nggak gede-gede. Alright, itu ada juga Pleco, seingatku L333 L333A atau B gitu kayaknya, lupa aku guys. Oke, sekarang langsung kita kasih makan. Oke guys, ini kita lagi kasih makan. Nah, ini kita bisa lihat Julieni ini paling rakus. Nah, yang lucunya Pleconya di sini juga doyan pelet ya, dia ngenyot pelet. Granulosus tuh kayaknya lagi agak kenyang dia, masih kenyang ya, karena siang biasanya kita udah kasih makan, kasih udang, lalu kasih pelet juga. Nah, kalau duo ini nggak jelas ini, kalau makan ini mereka muter-muter terus tapi nggak makan-makan gitu ya. Kalau Mileusnya, Blackberry-nya itu memang suka pelet guys. Wah, itu Granulosusnya. Tuh, Granulosusnya mulai mangan. Wah, Julieninya nggak berhenti dari tadi. Tuh, lucu loh, si Pleconya aja ikut makan pelet. Nah, Julieni itu teman-teman, dia itu kalau makan tuh kayak ngunyah. Nah, itu Granulosus mangan. Julieni ini kayak diemut, kayak dikunyah gitu loh. Jadi agak lama. Memang kalau dia dibarengin sama ikan-ikan yang makannya kenceng, lele-lele yang nyedot, itu dia bisa kalah.
gitu. Alright, let's go. Mungkin habis ini kita mau sedikit melihat arwana yang waktu itu polos. Kita akan lihat sekarang apakah sudah ada perkembangannya. Oke. Nah, ini arwanaku yang waktu itu polos banget, sama sekali belum ada warnanya. Waktu itu aku sempat break tanning sekitar seminggu ya, karena break seminggu. Cuman sekarang kalau dilihat pipinya udah makin merah, tadinya polos banget ya. Lumayan guys perkembangannya. Aku kasih lihat juga before-nya seperti apa. Nah, by the way guys, aku mau kasih tahu nih, by the way nih, ini penampakan pasir seperti ini ya. Pakainya lampunya ini pakai lampu apa ini? Lampu aquascape guys. Lampu aquascape, mereknya aku lupa. Tapi yang ada WRGB gitu, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran pakai lampu lain seperti apa, biasanya pakai lampu view atau lampu view arwana yang red gitu, yang menaikkan warna red pada ikan lah, ibaratnya mencerahkan rednya, itu warna pasirnya juga akan semakin merah. Kalau pakai Chihiros nggak usah ditanya, udah sering tak upload gitu teman-teman. Ini kelihatan nggak kayak gini kira-kira? Oke, kalau soal kehalusan jangan ditanya, ini paling halus. Alright guys, setelah ini aku mau membahas khusus tentang catfish atau lele-lelean ya. Contohnya di sini kan ada granulosus. Nanti aku akan bahas khusus semua tentang catfishan yang ada di rumahku. Oke, jangan kemana-mana, ikuti di episode selanjutnya. See you guys on the next video.